Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh berdoa di pagi hari ini, itu karena kebaikan Tuhan, itu kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau buka doa pagi ini Tuhan, dan kami rindu biar setiap kebenaran yang kami baca Tuhan, itu menjadi rema, menjadi suatu kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Ibu Maya atau Pak Bram yang akan beritakan kebenaran firman-Mu. Engkau sudah urapi, Engkau sudah berkati Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pagi ini kita akan membaca Lukas 1. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Kali ini saya akan bicara agak banyak ya ini tentang Lukas 1 ini, karena ada sesuatu yang kita semua harus tahu. Kenapa? Karena di luar sana ayat ini, cerita ini dibengkokkan. Karena itu semua orang Kristen harus tahu, dan Muslim pun juga harus tahu tentang ini. Ya, kita akan mulai Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Saya baca dulu ya, kita baca dua-dua. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dengan tidak bercacat. Silakan Bu Presti. 7 dan 8. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dadang bisa baca? Ya, bisa. Ayat berapa ya, Bu? 9 ya, 9. Dengan undian yang biasanya dilakukan oleh imam-imam. Sebab ketika diundi. Ayat 9. Oke. Iya. Ayat 9 ya, Bu? Ini yang di share screen ini, Pak. Oh. Baik. Ayat 9. Sebab ketika diundi, bagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayat 10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran. Ayat 12, melihat hal itu ia terkejut dan jadi takut. Ya, ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ya. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan orang-orang yang tidak taat kepada jalan pikiran orang-orang benar, serta untuk mempersiapkan umat yang siap bagi Tuhan. Ayat 18, lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimana aku dapat mengetahui bahwa hal ini akan terjadi? Sebab
Aku sudah tua dan istriku juga telah lanjut usianya. 19. Jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan menyatakan kebenaran pada waktunya. Ya, ayat 21. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. 22. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. 23. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. 24. Beberapa lama kemudian Elizabeth, istrinya, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Ya, kita sampai 25. Nanti itu saya akan sambung di ayat ini 57 ya, 57 ini ya. Kita akan baca karena ini sangat berkaitan, ini ayatnya panjang makanya saya potong aja. Ya, yang ayat 57, kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. 58, ketika tetangga-tetangganya serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Silakan Pak Dadang. 59. 59. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Ya, Bu Nela. Ayat 61 ya. 61. Kata mereka kepadanya, tidak ada di sanak saudaramu yang bernama demikian. Ayat 62. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ya, ayat 63. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Ayat 64, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Resti. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ya, stop. Amin. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan berdiam diri 3 menit, setelah itu kita akan kembali. Silakan.
Ya, kita akan mulai. Saya akan mulai dari ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam. Perhatikan ya di sini. Seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Kalau Zakaria itu adalah seorang imam, artinya dia adalah orang yang dikenal, ya, dikenal. Apalagi zaman itu ibadah orang Israel itu kan hanya ada di satu tempat, yaitu di Bait Suci. Semuanya datang ke situ. Dan dia adalah seorang imam, artinya dia adalah orang yang sangat dikenal oleh banyak orang. Ya, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Nah, istrinya aja berasal dari keturunan Harun, yang adalah seorang imam. Lalu ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Perhatikan ini. Ya, ini Keluaran adalah ditulis oleh Musa, ya. Dan di sini dikatakan dia adalah benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya ini adalah Imam Zakaria ini adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah mempercayai dia, artinya dia orang yang benar-benar diperhitungkan. Apalagi dia seorang imam dan tidak sembarangan untuk menjadi imam. Dia benar-benar harus dipilih, ditentukan oleh Tuhan saat itu ya. Saat itu untuk menjadi seorang imam itu benar-benar harus ditentukan oleh Tuhan yang memilih. Lalu perhatikan ayat 7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, kita ingat ya cerita Abraham dan Sarah. Ini juga sudah lanjut umurnya. Bahkan dikatakan di sini Elisabeth mandul. Ya. Nah, kita lihat kelanjutannya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, ya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk. Jadi saat itu Imam Zakaria ini ditunjuk untuk memimpin sebuah ibadah di Bait Suci yang dan membakar ukupan di situ. Jadi sudah kita lihat dia adalah seorang imam dan pasti sudah dikenal oleh banyak jemaat. Mereka berdua adalah umurnya sudah usia lanjut, bahkan dikatakan Elisabeth itu mandul, artinya dia tidak punya anak. Nah, kita akan melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa. Lalu ayat 10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar ya, seluruh umat. Artinya banyak nih ya, karena memang seperti tadi saya katakan bahwa saat itu orang itu beribadah hanya di Bait Suci itu. Mereka berkumpul di luar ya, dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Jadi ada malaikat Tuhan yang menemui Zakaria, sehingga ayat 12 dikatakan melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Lalu di ayat 13-nya, tetapi malaikat itu berkata, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu, nah tadi dikatakan Elisabeth itu adalah mandul, usianya sudah lanjut, udah tua, ya, sehingga udah tua tidak mungkin punya anak ya, tetapi bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat kecil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, ya, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya, jadi usianya sudah lanjut, tetapi karena Tuhan punya rencana besar atas kehidupan anak yang dilahirkan oleh Zakaria dan Elisabeth ini nanti, maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk suatu rencana yang luar biasa, yang besar bagi anaknya, yaitu Yohanes, yang nanti kita akan tahu dia dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Ya,
engkau akan bersukacita dan bergembira. Ya, ini udah pastilah ya. Sudah tua, sudah lanjut, tiba-tiba dia hamil, punya anak. Wow, seorang perempuan adalah hal yang sangat berbahagia bahwa pada akhirnya dia punya anak. Ya, kalau orang itu bertahun-tahun kawin nggak punya anak, itu perempuan itu hatinya pasti gelisah, hatinya galau ya. Tetapi ketika pada akhirnya dia punya anak, maka pasti dia akan bersukaria, bahkan akan mengundang keluarganya, tetangga-tetangganya untuk melakukan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Ya, dan di sini dikatakan bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Nanti kita akan lihat ini di ayat selanjutnya di bawah. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ya, ini Yohanes ini akan menjadi seorang yang besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nanti kalau teman-teman membaca Lukas 1 secara keseluruhan, itu nanti akan kelihatan apa yang dimaksud dengan dia akan penuh dengan Roh Kudus dari mulai rahim ibunya, yaitu ketika Maria yang sedang hamil juga berkunjung ke rumah Elizabeth. Nah, saat itulah di sini akan bergembira ketika bayi yang ada di rahim ibunya ini sampai meloncat saking gembiranya bahwa ada Maria ya yang juga dipakai Tuhan ya datang ke rumahnya. Silakan nanti dibaca secara keseluruhan ini. Lalu ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Nah, kita tahu ya nanti bahwa pada akhirnya Yohanes ini akan membaptis orang-orang Israel saat itu. Orang berbondong-bondong datang untuk dibaptis. Mereka bertobat, ya. Mereka bertobat, mereka mulai disadarkan. Jadi keberadaan Yohanes itu memang mempunyai wibawa khusus dari Tuhan sehingga orang mau mendengarkan dia, sehingga orang berbondong-bondong untuk dibaptis. Bahkan Yesus juga dibaptis oleh Yohanes, walaupun pada mulanya Yohanes bertanya, kenapa aku yang harus membaptis engkau? Karena Yohanes tahu siapa Yesus itu ya, dia adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dan ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, ini menyiapkan jalan bagi Tuhan ini sudah ada nubuatannya ya, di mana Yohanes ini akan membuka jalan bagi sang anak domba Allah yaitu Yesus ya. Makanya ada lagu yang jangan lelah bekerja di ladangku, ratakan tanah bergelombang. Nah, itu termasuk terinspirasi oleh ayat itu. Lalu ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jadi pikiran seperti ini juga wajar ya. Dia sudah tua, istrinya juga sudah tua, sudah mandul dikatakan. Ya bagaimana akan mempunyai anak, bagaimana akan mengandung dan melahirkan seorang anak ya. Rupanya Zakaria ini lupa bahwa dalam Tuhan itu adalah sebuah perkara kecil. Zakaria sendiri mungkin tidak sadar bahwa dirinya akan dipakai, anaknya ini akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa membuat bangsa Israel bertobat saat itu. Lalu di ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu, ya, kepadamu. Lalu sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Nah, dari mulai ayat ini perhatikan ya teman-teman. Ini benar-benar apa yang saya sampaikan ini
Kenapa saya menaruh perhatian kepada Lukas 1 ini? Karena saya sering menyampaikan hal ini ketika saya diskusi dengan Muslim ya, tentang Zakaria yang bisu ini. Berapa lama Zakaria bisu? Nanti kita akan lihat ya. Tadi kan dikatakan bahwa mana tadi ya? Tunggu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini akan terjadi. Ya, maksudnya apa? Jadi Zakaria ini akan bisu sampai istrinya Elizabeth itu melahirkan, sampai semuanya terjadi. Ya, jadi Zakaria akan bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Nanti kita akan lihat kapan itu terjadi. Karena engkau tidak percaya, ya, karena ya Zakaria ini tidak percaya, maka dia bisu, ya. Dia bisu. Karena engkau tidak percaya dan akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi karena dia nggak percaya bahwa dia udah tua nih, aku sudah tua, istriku juga udah tua, dia mandul, nggak punya anak. Bagaimana istriku akan hamil dan melahirkan seorang anak, ya? Sehingga dia ini bisu ini akan menjadi tanda, ya, menjadi tanda. Tetapi juga dia karena dia tidak percaya, maka Tuhan membuatnya bisu sampai pada hari di mana istrinya nanti akan melahirkan, ya. Sementara itu ayat 21, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di bait suci. Jadi orang di luar pasti ini apa yang terjadi dengan Zakaria ini? Kok lama sekali? Apalagi orang di luar pasti banyak sekali tuh ya, umat sedang menanti-nantikan dia untuk segera keluar melakukan ibadah yang mereka lakukan saat itu. Tetapi ini Zakaria lama sekali ditunggu-tunggu. Rupanya mereka tidak tahu. Kita akan lihat di ayat 22, ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Nah, dan mengertilah mereka ini adalah umat tadi yang ada di luar bait suci, bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia bisu. Ya, jadi perhatikan, dia bisu sejak dia keluar dari bait suci. Perhatikan ya teman-teman. Dia bisu sejak dia berada di bait suci, sejak dia keluar dari bait suci. Ketika ia selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Ya, jadi seperti janji Tuhan bahwa dia Elizabeth ini akan mengandung di masa tuanya, ya, di masa tuanya di mana dikatakan tadi dia sudah tua dan dia mandul, tetapi oleh karena Tuhan berkehendak punya rencana yang besar terhadap anak keturunan Elizabeth dan Zakaria ini, maka itu bukan suatu kendala, ya, bukan suatu kendala, supaya manusia tahu, supaya orang tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu inilah ayat 25, inilah perbuatan Tuhan bagiku, sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Maaf ya teman-teman, saya akan lanjutkan lagi nanti, setelah itu baru nanti teman-teman, supaya lengkap nanti ceritanya. Nah, di ayat tadi 57. Nah, ini 57, kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, ya, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Seperti tadi dijanjikan oleh Tuhan bahwa walaupun Zakaria ini udah tua, Elizabeth juga udah tua, bahkan dikatakan mandul, tetapi pada akhirnya Elizabeth hamil dan melahirkan. Nah, apa yang terjadi? Ayat 58, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar, nah, bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia.
Nah, tadi kita sudah lihat ya bahwa Zakaria adalah seorang imam. Artinya dia adalah orang yang dikenal oleh banyak orang. Dia dikenal oleh banyak orang. Ini penting ya, karena ini adalah saksi. Ya, jadi jemaatnya, umatnya tahu Zakaria itu bisu, Zakaria itu umurnya tua, Elizabeth tua. Mereka adalah saksi. Lalu di sini tetangga-tetangga di sini juga menjadi saksi, yaitu tetangga-tetangga dan sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya. Apa yang mereka lakukan? Bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Jadi tetangga-tetangga dan sanak saudaranya, mereka sangat senang bersukacita bersama dengan Elizabeth dan Imam Zakaria tentunya ya. Ayat 59, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak jadi sesuai dengan tradisi Yahudi ya, bahwa mereka anak umur 8 hari itu harus disunatkan ya. Maka tetangga-tetangganya ini tadi dan sanak saudaranya ini tadi datang pada hari ke-8, yaitu saat menyunatkan anak itu ya. Jadi artinya banyak saksi di sini, yaitu tetangga-tetangga, sanak saudara, dan bahkan umatnya tadi itu juga sudah tahu tentang siapa imam ini. Zakaria ini adalah seorang imam, seorang yang dikenal oleh khalayak ramai saat itu. Lalu di sini dikatakan menamai dia, mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Nah, bagaimana? Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Tadi dikatakan, tadi di ayat di atas tadi dikatakan ya, bahwa malaikat menyuruh Zakaria supaya ia diberi nama Yohanes. Ya, kata mereka kepadanya, tidak ada di antara saudara-saudaramu yang bernama demikian. Nah, lalu di ayat 62, lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya. Nah, kenapa harus pakai isyarat? Karena bapaknya masih bisu. Perhatikan ya teman-teman, di sini pada saat anaknya ini disunat, ini bapaknya masih dalam keadaan bisu, ya. Karena itu memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu, ya. Jadi mereka bertanya dengan isyarat kepada Zakaria tentang nama itu. Tadi kan mereka mengusulkan supaya anaknya itu dinamai Zakaria seperti nama bapaknya ya. Tetapi ibunya berkata, "Tidak, jangan. Dia harus dinamai Yohanes." Karena itu mereka minta isyarat. Lalu di ayat 63, ia ini adalah Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Ini dalam bentuk tulisan ya teman-teman ya. Jadi Zakaria menulis dengan di batu tulis. Jadi dia memberikan nama Yohanes bukan dengan berkata-kata, tetapi melalui tulisan ya di batu tulis, dan mereka pun terheran-heran. Lalu di ayat 64 nih, ini puncaknya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Kapan Zakaria ini terbuka mulutnya dan berkata-kata? Yaitu saat anak yang dilahirkan oleh ibunya, yaitu Elizabeth, sudah disunat. Nah, setelah itu diberi nama, setelah memberi nama, maka terbukalah mulutnya. Tiba-tiba dia terlepas lidahnya dan berkata-kata memuji Tuhan. Perhatikan ini. Kenapa saya tekankan ayat ini? Karena ya di Quran, ya maaf kalau saya harus membawa-bawa kitab orang. Kenapa? Memang tugas kita adalah meluruskan berita-berita yang dituliskan secara salah. Ya, saya katakan yang ditulis oleh Quran itu salah.
Kenapa? Karena di Quran dikatakan, di Ali Imran ayat 41 tuh dikatakan Zakaria bisu 3 hari. Perhatikan ya teman-teman, ya, bahkan teman-teman Muslim harus dengar ini. Di Quran dikatakan Zakaria itu bisu selama 3 hari. Tetapi di sini di Lukas ini dikatakan Zakaria bisu dari sejak dia ada di bait suci, keluar dari bait suci sampai istrinya hamil. Hamil itu berapa lama? Hamil itu kira-kira kurang lebih 9 bulan ya. Kurang lebih 9 bulan. Bayangkan 9 bulan lalu bahkan saat Elizabeth melahirkan, Zakaria belum bisa berkata-kata, dia masih bisu. Ya, masih bisu. Lidahnya baru bisa berkata-kata pada saat dia sudah disunat, anaknya sudah disunat dan memberi nama secara tertulis, yaitu namanya Yohanes. Ya, namanya Yohanes. Ya, lalu terlepaslah lidahnya, lalu ia bisa berkata-kata. Orang hamil berapa lama? 9 bulan, ke kurang lebih 9 bulan. Tapi di Quran dikatakan 3 hari lamanya Zakaria bisu. Artinya apa? Pikirkan sendiri. Artinya apa? Apakah benar Allah yang ada di Quran itu sama dengan Allah yang ada di Alkitab? Tidak. Kalau sama, harusnya sama. Bisunya itu adalah selama ibunya ini hamil. Harusnya seperti itu. Tetapi faktanya di Quran dikatakan 3 hari. Tetapi di sini dikatakan sejak Zakaria ini keluar dari bait suci sampai anaknya itu melahirkan. Bahkan setelah disunat, yaitu umur 8 hari setelah memberi nama Yohanes. Ya, di sini buktinya, di sini ada saksinya, yaitu saksi tentang kelahiran anak ini adalah tetangga-tetangga, sanak saudara. Ya, tetangga-tetangga dan sanak saudara. Tentu tadi kan dikatakan bahwa Zakaria itu sudah tua, ya sudah tua. Artinya apa? Artinya dia sudah lama menjadi imam. Kalau dia sudah lama menjadi imam, ya, berarti dia dikenal oleh khalayak ramai, oleh umat, oleh Israel saat itu. Dia dikenal. Zakaria ini bukan, dia adalah orang yang dianggap benar di mata Tuhan. Ya, ini yang menuliskan Musa. Ya, karena itu tadi di ayatnya yang kita sampai ayat 5. Ayatnya sampai ke 66, sampai ke 66. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata-kata, menjadi apakah ini anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan kita nanti akan lihat ya, kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, dia di Yohanes, di mana Yohanes ini dikenal sebagai Yohanes Pembaptis karena dia dialah yang berseru-seru kepada umat Israel ya saat itu untuk bertobat dan memberikan diri mereka dibaptis. Inilah kebenaran yang harus kita ketahui, baik orang Kristen maupun orang Islam. Kenapa orang Kristen harus tahu? Supaya orang Kristen tidak mudah dibodohi ketika orang di luar sana mengatakan hal-hal yang tidak tertulis di Alkitab. Itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan teman-teman memberikan sharingnya. Amin. Maaf kalau saya terlalu lama ya teman-teman. Silakan. Ayo Fresti, Dadang, Pak Dani. Oh ya Pak Dani baru gabung ya. Kita kali ini bicara tentang Lukas 1 ayat 5 sampai 25 dan dilanjutkan di mana tadi ayat 57 sampai 66 berbicara tentang Zakaria yang bisu sejak keluar dari bait suci sampai janji Tuhan untuk memberikan seorang anak itu terjadi. Dan Zakaria
bisa berkata-kata setelah anaknya itu lahir, yaitu disunat pada hari ke-8. Saat itulah dia bisa berkata-kata. Ya, silakan teman-teman. Sungguh luar biasa, baru saya tahu Ibu kebenaran yang kadang-kadang diputarbalikan ya di luaran sana, baru saya tahu itu, dan sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Jadi kita bisa tahu, menjelaskan kepada orang lain kebenaran yang sesungguhnya, bahwa Allah itu memang benar membuat Zakaria itu bisu 9 bulan lebih karena ketidakpercayaannya atas berita firman Allah. Nah, di sini juga saya mendapat pelajaran bahwa ketika Allah berfirman di dalam Alkitab yang kita baca, kita itu harus mempercayainya. Bahwa Alkitab yang ditulis adalah firman Allah yang sebenar-benarnya, dan apa yang ada tertulis cerita mengenai kelahiran Yohanes pun adalah yang sebenar-benarnya, karena memang ada saksi ya, ada saksi tetangga dan orang lain. Dan apalagi Zakaria seorang imam kan terpandang, pasti kehidupannya itu dipantau dan jelas-jelas diperhatikan sama orang lain. Pelajaran yang saya dapat di sini adalah saya harus senantiasa percaya terhadap apa yang dikatakan Allah melalui yang tertulis di Alkitab ini, supaya kita tidak mengalami hal-hal yang seperti dialami oleh Zakaria. Karena ketidakpercayaannya terhadap firman Allah itu sangat merugikan. Pasti siksaan itu 9 bulan lebih dalam kondisi bisu itu penderitaan tersendiri. Nah, di sini saya belajar harus setiap saat percaya firman Tuhan. Setiap saat percaya, membaca Alkitab, mengerti lebih lagi, supaya tidak terombang-ambing oleh cerita-cerita di luar yang menceritakan berbeda tentang kebenaran firman Tuhan, menceritakan kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu sih yang saya dapat pagi hari ini. Terima kasih Ibu Maya, penjelasannya sungguh memberkati. Ya, silakan teman-teman yang lain. Ini juga harus disampaikan Pak Dadang ya. Pak Dadang anak-anaknya itu kan banyak dari mantan Islam, itu harus dijelaskan nih tentang cerita ini supaya mereka tahu perbedaan. Apakah benar Allah mana yang benar? Allah mana yang benar? Allah di Alkitab atau Allah di Quran? Itu mereka harus tahu. Kita semua harus tahu. Orang Kristen harus tahu supaya jangan mudah dibodohi, sehingga begitu mudahnya menjadi mu'alaf. Orang Kristen menjadi mu'alaf itu adalah bodoh sekali ya. Kita harus tahu. Silakan yang lain. Ayo Bu Nela, Pak Dadang, Pak Dani. Jelas Bu, jelas. Dan memang betul ya di dalam cerita Alkitab firman Tuhan, cerita mengenai Zakaria itu sangat lengkap, tegas dan jelas. Tapi di dalam Al-Quran banyak penyimpangan. Saya aja setelah baca Alkitab baru tahu persis ceritanya. Iya, saya juga menjadi percaya Yesus juga karena saya membaca ke Alkitab tentang salib. Ya, tentang salib. Guru saya mengatakan Isa Al-Masih, Yesus itu tidak disalib, tapi yang disalib adalah orang lain yang diserupakan. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian terungkap kebenaran itu memang tidak bisa disembunyikan ya.
kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Pada akhirnya kebenaran itu akan nampak ke permukaan, di mana saya menemukan ya sebuah buku kecil, kayaknya nggak penting banget gitu loh. Ketika saya buka, Yesus disalib. Jadi saya katakan, kalau saya tulis di FB saya bahwa saya bertobat, saya percaya Yesus karena kesalahan Quran. Lalu Ya, ya. silakan Bu Nela, tadi sepertinya mau bicara. Iya, makasih Bu Maya. Iya, saya sendiri sangat bersyukur banget punya Alkitab, punya sejarah Tuhan Yesus benar-benar tertulis ya di ini. Dan kalau saya lihat mereka berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran, gitu. Dengan sekuat tenaga mereka untuk berusaha membalikkan kebenaran di dalam Alkitab. Nah, kalau kita tidak membaca benar, tidak minta Roh Kudus untuk menuntun kita, kita benar-benar ya akan jadi bimbang gitu. Nah, gitu. Padahal sebenarnya di Alkitab itu jelas, kayak beberapa tadi malam nonton malah mereka sekarang memutar balik lagi, mencocokkan tentang perjinahan itu yang di Hosea sama yang di Keluaran kalau nggak salah. Nah, padahal di Alkitab itu jelas, mereka cuma baca sepotong-sepotong. Nah, kalau kita juga orang Kristen cuma baca sepotong-potong, ya jadi sama kayak mereka gitu. Jadi saya bersyukur kita sungguh-sungguh ketika kita punya kerinduan sama Tuhan dan minta Roh Kudus akan menuntun kita dan kita akan mendapatkan pencerahan dan kita tidak akan gampang diombang-ambingan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat yang dibuat hari ini atau sekarang ini oleh saudara-saudara kita gitu di luar sana. Itu aja, dan itu makasih Bu Maya, saya sangat-sangat diberkati gitu. Dan Yesus berkati. Amin. Shalom, selamat pagi. Silakan Pak Dani. Shalom, selamat pagi Pak. Iya, baru pulang nih dari kemarin. Biasa, Pak. Pulang, Pak. Setengah ngantuk dan sebagainya. Gimana kabarnya, baik ya Pak ya? Baik, sehat. Kalau Tuhan punya rencana, itu selalu berhasil. Ya. Zakaria sudah dituakan misalkan sesepuhnya gitu ya, di lingkungan masyarakat di mana Zakaria tinggal, itu didengarkan. Itulah sebabnya Zakaria menjadi bisu sampai rencana Tuhan berjalan. Mungkin kita pun akan mengalami seperti Zakaria dengan usia istri ya, usianya sudah tua gini, mana mungkin tuh hamil gitu ya. Nah itulah sebabnya supaya Zakaria nggak koar-koar, dibisukan sama Tuhan gitu. Jadi terkadang Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang mungkin kita ngotot dengan kemauan sendiri. Tapi ketika rencana Tuhan berjalan, itu pasti akan berhasil. Nah, kalau kita sensitif dan dengar-dengaran dengan Tuhan, kita akan mengerti di tengah-tengah mungkin ya, oh ini mungkin Tuhan punya rencana dalam kehidupanku. Jadi kita nggak sampai mengalami seperti Zakaria dibisukan atau ya macam-macam lah gitu, seperti itu. Luar biasa Allah kita. Jadi segala sesuatu yang Tuhan rencanakan semuanya dipersiapkan oleh Tuhan. Zakaria yang bisu, saksi-saksi, semuanya lengkap gitu ya. Nah itulah kita menjadi bangga punya Allah yang sempurna, punya Allah yang hidup, yang sampai sekarang selalu menyertai kita dan menyelesaikan semua rencananya dalam kehidupan kita. Tentunya
kita yang harus selalu mendengar Tuhan, selalu menempel sama Tuhan, supaya kita nggak terpolusi dengan kondisi dan keadaan di sekitar. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, makanya penting bagi kita, orang-orang Kristen ini, membaca Alkitab, supaya kita tidak mudah dibohongi oleh orang-orang di luar sana. Karena teman-teman Islam itu juga, mereka membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari kelemahannya. Ya, mencari kelemahannya. Banyak sekali mereka itu yang, waduh, udah fasih banget di dalam kata-katanya itu penuh dengan tipu daya, itu banyak sekali teman-teman Muslim itu. Karena itu penting sekali sebetulnya gereja harus bangkit ya, gereja harus bangkit memperlengkapi jemaatnya ya, terutama orang-orang muda itu harus diperlengkapi, harus ada kelas pemuritan lah ya, jangan gereja hanya ibadah tapi tidak ada pemuritan, tidak ada pendalaman Alkitab ya. Saya dulu sempat merasa frustasi ya, saya malas ke gereja karena sebagai orang baru kepengen belajar tetapi tidak ada ya, karena itu gereja-gereja harus karena sekarang ini kan banyak orang-orang begitu mudahnya mualaf, katanya oh Yesus itu, aduh, mereka begitu gampangnya gitu tertipu oleh, karena ada banyak hal yang membuat mereka begitu mudah menjadi mualaf. Karena pertama karena tidak keterbatasan mereka tidak membaca Alkitab, tapi tiba-tiba mereka menghakimi Alkitab, nah, gitu. Lalu kedua, mereka terpesona oleh ketampanan, ya, oleh kecantikan orang-orang di luar iman mereka, ya. Atau beberapa mereka menjadi mualaf karena ternyata dengan menjadi mualaf dia menjadi semakin terkenal. Dan kalau dia terkenal maka dia ada semakin banyak pundi-pundi yang bisa dia dapatkan, ya. Atau dia adalah artis, ya. Ketika dia menjadi mualaf, wah dia semakin dielu-elu, semakin mereka tidak sadar bahwa ketika dia meninggalkan Yesus itu adalah bencana. Karena Yesus sendiri udah berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu benar. Ya, itu benar. Di luar Kristus kita berani hidup di luar Kristus. Yang ada hanya galau, ya. Yang ada hanya ketidakpastian. Ya, kita yang dari Islam pasti tahu ini ya, apa yang dinamakan galau itu. Di luar Kristus itu kita galau, iya. Kita tidak pernah yakin kita bisa masuk surga. Itu jadi kalau kita ditanya kamu masuk surga enggak? Ya nggak tahu. Insya Allah gitu doang ya. Tetapi kita ketika kita ikut Tuhan Yesus, kamu masuk surga dong, pasti dong. Jawaban kita tuh iya dan amin. Ya. Jawaban kita pasti iya. Ya, karena banyak sekali janji Tuhan Yesus yang tergenapi. Ya, banyak perkataan Yesus yang tergenapi banyak sekali ya. Iya banyak. Misalnya Yesus berjanji kepada murid-muridnya akan memberikan roh penolong. Dan roh penolong itu sungguh-sungguh terjadi. Bukan hanya diberikan kepada murid-murid, tetapi diberikan kepada kita semua. Orang yang percaya. Ya, orang menjadi percaya karena pekerjaan Roh Kudus itu. Benar-benar Roh Kudus itu luar biasa. Telah menobatkan begitu banyak orang. Ya, sehingga ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita mengetahui tentang Tuhan yang hidup. Di luar Kristus kita tidak mengerti apa itu Tuhan yang hidup. Nggak bisa. Tapi sekarang ini teman-teman ya, kalau kita lihat debator Islam ikut-ikutan memakai bahasa kita. Oh, saya hidup di dalam firman Tuhan. Oh, saya hidup di dalam Tuhan. Oh, saya mengalami Tuhan yang hidup. Mereka ikut-ikutan kayak gitu, padahal mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Jadi, tapi nggak apa-apa. Ya, mereka nggak apa-apa, karena kebenaran tetap akan menjadi kebenaran. Ya, ini luar biasa percakapan tentang Zakaria dan ini ya, tetapi waktunya sudah habis. Saya sendiri sebentar lagi akan pergi, harus ke sekolah. Kita siap-siap. Lindsay masih ada?
nanti memberkati ya setelah doa. Siapa mau pimpin doa penutup mungkin? Ibu Nela mau doa? Berpujian penutup, Bu? Mungkin Ibu Fresti boleh. Oh, Fresti. Yuk, Fresti. Doa penutup, Fresti. Kok doa penutup sih? Nyanyi maksudku. Oh, nyanyi. Oh, Nyanyinya Bu Nela, saya doanya nggak apa-apa. Oh ya, Ibu Nela pujian, si Fresti doa. Oh, jangan lelah. Iya. Yuk kita nyanyikan lagu itu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan dan mengajar, menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mengucapkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jadi mari kita bangun iman kita di dasar kebenaran firman Tuhan yang dahsyat dan ajaib, membuat kita kuat berdiri sampai pada Tuhan panggil kita pulang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah membukakan kebenaran dengan sangat amat jelas. Dan Tuhan, kasih-Mu sungguh luar biasa kepada kami, mengajar kami orang-orang untuk bisa percaya kepada firman Tuhan. Seperti Engkau mengajar Zakaria untuk percaya total dengan menjadikan dia bisu karena ketidakpercayaannya selama 9 bulan lebih, Tuhan. Terima kasih Engkau mengajar kami untuk kami bisa mempercayai firman Tuhan, firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab yang sangat jelas Tuhan, bahwa sangat detail bahwa Engkau adalah kebenaran dan